Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi di kesempatan ini. Kali ini saya mau membagikan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ya, ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah satu nasihat yang sangat baik dari Paulus untuk jemaat yang di Roma ya. Dia sarankan agar kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, bukan dibalas dengan kejahatan ya, tapi dengan kebaikan kita membalas atau betul mengalahkan kejahatan itu dengan berbuat baik, kembali kepada yang berbuat jahat kepada kita, begitu ya. Ini hal yang luar biasa ya. Hari-hari ini kita semua mengalami juga banyak tantangan, banyak kesulitan, mungkin banyak masalah mungkin ya. Tapi nasihat firman Tuhan ini juga berlaku untuk kita kalau kita memakai firman Tuhan untuk mengambil keputusan terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi atau challenge yang kita hadapi. Itu juga akan membantu kita lebih mudah mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Jadi kita memakai firman Tuhan atau dengan kebaikan. Firman Tuhan itu selalu baik ya. Firman Tuhan itu selalu benar. Firman Tuhan itu selalu yang terbagus. Jadi kita pakai firman Tuhan membimbing kita mengatasi kesulitan-kesulitan atau masalah kejahatan yang terjadi ataupun yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Kita akan mendatangkan banyak kebaikan dalam hidup ini. Ya, pujilah nama Tuhan. Baru-baru ini saya bertemu dengan satu saudari kita. Ya, dia kehidupannya dulu memang belum percaya Tuhan. Sempat ada masalah besar di dalam keluarganya dan dia harus pergi dari keluarganya dan tinggal sendiri. Dan kali ini Tuhan memakai saya untuk memberikan nasihat kepada dia supaya dia boleh mengambil jalan yang betul, untuk mempunyai kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan yang diberkati Tuhan, yang juga memberkati dia tentunya dan keluarganya. Dan kemudian dengan nasihat seperti itu dia sangat setuju dan dia ingin kembali kepada kehidupan yang Tuhan inginkan, yang berdasarkan firman Tuhan, di mana banyak hal-hal yang tidak baik akan bisa ditutupi kalau dia berbuat seperti itu. Puji Tuhan, pada akhirnya dia juga setuju untuk melakukan apa yang saya sarankan. Ya tentunya dari firman Tuhan, tentunya dari Tuhan sendiri, karena Tuhan sendiri berkata kepada saya, melalui saya berkata kepada dia untuk dia bisa mengambil jalan yang betul, untuk kembali kepada keluarganya bersama-sama hidup dengan baik. Pujilah nama Tuhan. Dan itu mendatangkan kebaikan, kemudahan yang baik, yang banyak untuk hidupnya sendiri. Dia menjadi berkat, diberkati kembali, menjadi hidup yang berkemenangan, mendapat banyak kebaikan ya, kalau kita ikuti firman Tuhan untuk mengatasi persoalan. Jadi kalahkanlah yang jahat itu dengan yang baik ya. Maka kita dengan demikian kita akan bisa melihat yang baik kembali di dalam hidup kita, terjadi di dalam hidup kita. Jangan kita biarkan yang jahat itu berjalan dengan tidak dikalahkan dengan yang baik ya. Puji Tuhan, ini nasihat Paulus yang sangat wonderful ya, seperti Tuhan Yesus lah, ketika orang di atas kayu salib dia dihina, dicaci maki, bahkan dipukulin, diludahin ya. Dia yang adalah Tuhan sendiri, tapi dia bisa berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus tidak membalas ya di situ ya. Kalau Tuhan Yesus membalas, berarti mungkin jadi yang lain lagi ceritanya ya. Sebab itu seperti itu. Maka Paulus katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Suatu nasihat yang sungguh luar biasa, yang perlu kita belajar lebih banyak lagi dari itu. Tuhan memberkati kita supaya kita makin hari makin mengasihi Tuhan, mengasihi kebenarannya, dan menjalankan perintahnya. Tuhan berkati kita. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang.